Tok tok, hai, salam kenal. Gimana kabar kalian nih? Semoga tetap semangat menjalani sisa minggu ini ya. Bertemu lagi dengan kami Potok, Kobe Talking yang akan menemani kalian dengan info-info yang tentunya menarik. Terus dengerin podcast kami ya. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk berbincang santai bersama salah satu narasumber yang tidak asing lagi nih, yaitu Kak Adin. Jadi, Kak Adin ini merupakan Badan Pengurus Harian BOPS Indonesia periode 2020. Halo Kak Adin, gimana kabarnya nih Kak? Halo Sofia, Alhamdulillah baik. Sofia apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Nah, teman-teman kira-kira udah kenal belum nih sama Kak Adin? Sebelum ke pembahasan selanjutnya, mungkin Kak Adin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan untuk Kak Adin dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Sofia. Hai sahabat Poktok, perkenalkan nama saya Adinda Kianti, bisa dipanggil Adin. Salam kenal. Salam kenal ya Kak. Nah, udah kenal kan sama Kak Adin teman-teman semua? Nah, ngomong-ngomong, sekarang kesibukan kakak apa nih Kak? Boleh dong sedikit cerita Kak? Kesibukan kakak sendiri akhir-akhir ini seperti biasa sih, kuliah sama kelas gitu. Tapi karena kakak udah semester 6, jadi akhir-akhir ini kakak juga lagi sibuk buat nyiapin PBL sama magang bulan depan gitu. Wah, semangat ya Kak. Semoga semua urusannya lancar. Amin. Oh iya Kak, kabar-kabarnya Kakak udah pernah tes suliat ya Kak? Nah, aku mau tanya nih Kak, sebenarnya tes suliat itu apa sih Kak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan agar pendengar Poktok jadi lebih tahu nih Kak tentang tes suliat. Sebenarnya suliat itu sendiri adalah singkatan dari Sriwijaya University Language Institute English Test. Jadi diibaratkannya suliat ini kayak TOEFL punya Unsri gitu, dimana kita bisa tes keterampilan bahasa Inggris kita. Biasanya ini salah satu syarat kita buat sidang skripsi, dan dia tuh ada ambang rata-rata untuk masing-masing fakultas. Kayak fakultas kita FKM itu kalau nggak salah 400 tahun, kakak nggak tahu tahun kalian. Wah, kedengarannya menantang banget ya Kak. Kemampuan bahasa Inggris kita diasah banget di tes suliat nih teman-teman. Terus Kak, menurut Kakak, apa nih Kak keuntungan atau manfaat yang akan kita dapat kalau kita ikut tes suliat ini? Kayak yang diomongin oleh Sofian tadi, itu suliat ini sendiri banyak loh keuntungannya, dimana kita bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Dan kayak kakak omongin tadi, kalau suliat ini dia tuh wajib untuk mahasiswa Unsri, kayak syarat sendiri untuk lulus gitu. Terus katanya itu kalau untuk mahasiswa Unsri sendiri yang tahun pertama kali nyoba gitu ya, itu gratis kalau kita berhasil lolos gitu. Tapi untuk cobaan yang keduanya itu bayar baru. Wah, banyak banget ya Kak manfaatnya. Apalagi nih buat yang maba-maba, untuk pertama tesnya masih gratis nih. Jadi kita bisa percobaan dulu nih teman-teman. Nah, tapi Kak, sebelum pelaksanaan pasti ada persiapan ya Kak yang dilakuin. Kalau dari Kak Adin, apa nih Kak persiapan yang Kakak lakuin? Mungkin boleh Kak ditambah tips and triknya. Apalagi Kak Adin sekali tes langsung lolos nih teman-teman. Jadi simak baik-baik ya. Kalau untuk persiapan khusus nggak ada sih, tapi waktu kelas bahasa Inggris kalian tuh harus benar-benar perhatiin gitu apa yang diomongin dosen. Soalnya rata-rata soal suliat itu pernah dibahas waktu di kelas. Nih dengerin angkatan 21 yang masih ada di kelas bahasa Inggris, dengerin. Terus persiapan lainnya biasanya kakak itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum tes, kakak bakal latihan soal terus gitu. Dari hasil-hasil kita belajar di kelas tadi, 1 atau 2 minggunya itu latihan soal gitu. Kan kalian kan dapat buku ajar gitu dari LPM. Nah, itu dikerjain soalnya. Soalnya itu tipe soalnya itu sama suliat kita.
nggak cuma dikerjain sih, tapi dicari juga jawaban yang benar. Terus dibandingin gitu, kamu salahnya di mana dan harus diperbaiki gimana gitu. Oh iya, kakak punya 2 tips nih. Kalau kalian ngerasa bagus di poin tertentu, kayak misalnya reading kalian bagus gitu daripada yang poin lain gitu. Nah, kalian itu bener-bener pelajaran reading, nggak usah kayak ngejar yang lain, biar kayak ada harapan gitu di poin tertentu. Nah, terus H-1 sebelum tes, kalian tuh jangan paksain belajar. Soalnya kalau kakak sendiri H-1-nya itu kakak istirahat itu biar nggak ngeblank waktu hari hanya. Kayak gitu, Sofia. Wah, catat baik-baik nih teman-teman. Ilmu yang sangat bermanfaat ini jangan sampai dilewatin. Semoga teman-teman Poptalk sekali tes langsung lolos juga ya kayak Kak Adin. Amin. Nah, kita udah tahu nih tentang apa itu tes suliat, manfaatnya, terus dikasih bonus tips and trik sama Kak Adin. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak tentang tata cara daftar tes suliat dan tata cara pelaksanaannya itu sendiri gimana Kak? Apa ada persyaratan khusus yang perlu dibawa saat hari H? Nah, untuk daftar suliat sendiri, kalian bisa lihat atau buka di situs suliat.unsri.ac.id. Web itu udah lengkap kan, bisa lihat panduan pendaftaran online-nya. Dan ada tata cara pembayarannya juga. Terus ada juga formulir yang bakal diisi. Untuk panduan pendaftarannya itu sendiri, kalian kan udah buka webnya tuh. Terus kan isi formulirnya. Terus kalian cetak, lakuin pembayarannya. Biasanya pembayarannya ini melalui BNI. Kalau untuk mahasiswanya itu cuma 100.000. Tapi kalau yang tahun pertama tadi gratis ya. Kalau untuk yang di luar mahasiswa itu 150. Terus kalau udah bayar gitu, kan bisa cetak kartu peserta gitu. Dan kartu peserta itu nanti dibawa waktu tes. Untuk H-1 itu sih jangan lupa kalian tes antigen atau swab, atau bisa juga bawa sertifikat vaksin, soalnya kan sekarang lagi pandemi gitu. Dan biasanya kita bakal verifikasi data peserta itu 60 menit sebelum mulai, jadi jangan mepet-mepet waktu datang ke tempat tes nanti. Itu aja sih. Wah, lengkap nih teman-teman Poptalk. Jangan lupa catat poin-poin pentingnya ya. Jangan sampai kita nggak boleh masuk ruangan karena kita tidak memenuhi persyaratan. Dan yang pastinya jangan sampai telat datang nih teman-teman. Sebelum penutupan nih Kak, aku mau kepoin Kakak dengan satu pertanyaan lagi boleh ya Kak? Bagi Kakak, pengalaman berkesan apa yang Kakak dapat ketika Kakak ikut tes suliat itu Kak? Ini bukan masuk pengalaman baik sih. Kan kakak kemarin itu tesnya di Unsri Bukit gitu. Kan jadi masih maba gitu. Jadi kayak tersesat gitu di Unsri Bukit. Tapi untungnya kakak di waktu itu dapet teman baru sih dari fakultas lain yang bantuin. Jadi menurut kakak yang paling berkesan itu kita dapat teman baru di lain fakultas. Benar-benar mantep banget kan teman-teman Poptalk cerita pengalaman Kak Adin. Makin pengen ikut tes suliat nih pasti. Apalagi tadi udah dikasih tips and trik dari Kak Adin. Jadi harus makin semangat dan optimis lulus nih. Oke teman-teman semua, tiba kita di akhir podcast kedua ini. Gimana? Seru dan sangat informatif sekali kan? Selain bisa tahu apa itu tes suliat, kita juga mendapat tips-tips keren seputar tes suliat dari Kak Adin. Terima kasih banyak ya Kak telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kami. Sukses selalu untuk Kak Adin. Amin. Makasih ya, Sofia. Semangat terus, Bobe. Terima kasih Kak. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kami harap podcast ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ikuti terus podcast kami ya. Kami Poptalk, Talking, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.